ini satu hal yang menarik untuk sidang ke-12 hari ini, di mana Habib Rizik Syihab mengatakan ada 6 poin pernyataan Ahok yang bermasalah. Benar ya, Pak Nikola ya. Nah, inilah 6 poinnya. Saya mohon penjelasan dari Pak Nikola yang pertama untuk melihat 6 poin yang ada saat ini dan dianggap sebagai saksi ahli. Rizik Syihab mengatakan inilah dia 6 poin yang membuat penistaan agama tersebut. Yang pertama dulu kita lihat, Pak Nikola, jangan percaya orang. Kalimat ini. Nah, kalau kita melihat dengan kalimat jangan percaya orang, berarti suatu penganjuran. Penganjuran Ya. untuk tidak mempercayai orang. Untuk tidak mempercayai orang. Baik. Itu suatu ajakan penganjuran. Unsur delik dalam pasal 156A KUHP itu kan ada dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, kemudian ada pesan. Ya. Pesan yang terkandung atau termakna dari perbuatan itu. Tuh. Nah, di sini dalam kalimat jangan percaya orang itu ada suatu pesan. Suatu pesan atau penganjuran gitu loh. Nah, enggak pilih saya. Ya. Kalau makna daripada enggak pilih saya itu adalah bagaimana dia mengeluarkan perasaan dia. Iya. Enggak pilih saya. Dibohongi pakai Al-Maidah. Sebenarnya mau tapi malu gitu. Enggak pilih saya gitu. Malu-malu kucing gitu loh. Malu-malu kucing jadi kan. Baik. Enggak pilih saya. Kemudian dibohongi pakai Al-Maidah. Ya, ini nah, dengan kata-kata dibohongi pakai Al-Maidah ini kita harus ada kata pakainya loh. Ya. Sebab nanti akan beda makan pakai sendok dengan makan sendok. Nah, itu ya. Ya. Kalau makan sendok berarti kita makan sendoknya. Sendok yang dimakan. Sendok yang dimakan. Ya. Kalau kita makan pakai sendok berarti kita pakai alat kan. Ya. Nah, dibohongi Al-Maidah. Ini juga maknanya beda dengan dibohongi pakai Al-Maidah. Iya. Jadi jangan kita hilangin kata pakainya. Ya. Karena yang terucap dari video yang saya lihat secara utuh 1 jam 48 menit itu yang diunggah oleh Pemprov DKI, Ya. Humas Pemprov DKI itu ada jelas itu kata pakai kan. Dibohongi pakai Al-Maidah berarti Al-Maidah itu dianggap sebagai alat pembohongan. Iya, tools yang digunakan untuk membohongi gitu. Betul, Ya. betul. Nah, ini sangat mencederai makna daripada Al-Maidah itu sendiri. Iya. Tidak pernah dalam satu pun dalam surat yang tertulis dalam Al-Quran itu penganjuran untuk berbohong, tidak ada. Ini satu tindakan di mana suatu ajakan permusuhan di situ. Baik. Ini udah masuk deliknya, unsur deliknya. Ya. Nah, macam-macam tuh apa yang dimaksud dengan macam-macam oleh Ahok? Ya kan? Macam-macam tuh berarti dia sudah menggeneralisir. Ya. Ada berbagai hal begitu ya. Ya, sudah menggeneralisir satu pidana, satu tidak pidana terhadap orang-orang yang dikatakan membohongi pakai Al-Maidah itu. Masih ada 2 poin lagi dari 6 poin pernyataan dari Rizik Syihab di persidangan hari ini yang mengatakan bahwa itulah dia kalimat-kalimat yang memberatkan si terdakwa begitu. Coba kita tampilkan sekali lagi dan kita lihat kembali pemirsa. Ini dia 6 poin. Tadi ada dibohongi Al-Maidah, kemudian juga ada beberapa poin-poin lagi yang disampaikan. Jangan percaya orang, kemudian macam-macam, enggak pilih saya. Keempat itu dari mulai jangan percaya orang sampai macam-macam sudah dibahas oleh Pak Nikolai dan ternyata semuanya negatif sekali nih Pak ya. Memang sangat memberatkan terdakwa begitu ya Pak. Ya, karena boleh saya langsung jawab ya. Silakan. Karena di dalam unsur delik pidana pasal 156A itu kan ada dengan sengaja. Dengan sengaja diartikan adalah dilakukan secara sadar. Ya. Dalam keadaan mengerti apa yang dilakukan. Ya. Jadi sadar mengerti apa yang dilakukan. Kemudian di muka umum. Di muka umum itu berada pada satu situasi dan tempat di mana hadir halayak ramai. Ya. Pada satu tempat mendengarkan dan dan jelas melihat Pak Basuki saat itu sangat mengerti dan sadar kan saat itu. Dia mengerti dan sadar. Juga sebagai gubernur di Kepulauan Seribu. Betul, gitu. dia mengerti. Kemudian mengeluarkan perasaan. Mengeluarkan perasaan itu yang dimaksud dengan mengeluarkan perasaan adalah apa yang terfikirkan secara sadar, kemudian dikeluarkan melalui suatu perbuatan atau ucapan. Iya. Nah, kalau kita melihat dari apa yang 6 poin yang ada ini, ini sudah masuk dalam kriteria atau delik itu, unsur delik itu sudah masuk. Nah, dengan yang dikatakan lagi takut masuk neraka. Ini positif sebenarnya Pak. Semua orang takut masuk neraka. Ini Pak. satu ancaman. Ancaman kepada mereka yang mendengarkan saat itu. Betul, ancaman kepada orang yang dibodohi oleh surat Al-Maidah itu. Hanya karena takut masuk neraka. Takut masuk neraka itu masuk ancaman itu. Baik. Nah, sedangkan dibodohin itu suatu justifikasi. Justifikasi dalam arti suatu tuduhan
bahwa semudah itu Anda dibodohi. Jadi orang-orang yang ditunjuk atau dijustifikasi Bukan, gampang dibodohi begitu. bukan. Artinya gini, orang yang percaya terhadap Al-Maidah itu dibodohi oleh Baik. Al-Maidah. Iya, iya. Itu justifikasi itu. Iya. Tuduhan bahwa betul Al-Maidah itu suatu alat kebohongan. Iya. Iya. Nah, ini harus kita bedah sedemikian rupa supaya masyarakat tahu bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini adalah memang masuk dalam unsur delik. Jadi, ini kita melihat secara hukum loh. Kita memandang secara hukum. Saya tidak peduli dia mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden sekalipun, saya nggak peduli. Tapi yang saya bahas adalah masalah pelanggaran hukum Pelanggaran hukumnya. atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini. Baik. Gitu. Bang Daniel sudah cukup lama juga mewakili pemuda Muhammadiyah untuk memberikan masukan kepada presiden dalam kasus ini, kepada masyarakat juga. Kemudian mau tidak mau nih Bang, walaupun dari Bang Daniel dan Muhammadiyah menginginkan agar segera diberhentikan, proses hukum juga segera diteruskan, dilanjutkan. Tapi kita harus mengupas lagi nih sampai 6 poin ini dan Tapi poin saya bukan pada itu ya. Iya. Sejak awal kami melaporkan karena kami anggap apa yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu itu adalah ancaman terhadap keberagaman. Kata kuncinya adalah Ahok sedang melakukan ancaman terhadap keberagaman. Kenapa? dengan sengaja. Iya, tentu dengan sengaja. Kenapa kami sebut ancaman terhadap keberagaman? Pertama dia ancaman terhadap keberagaman dalam Islam itu sendiri. Ya. Kedua adalah ancaman terhadap keberagaman Indonesia dan NKRI. Kenapa saya sebut sebagai ancaman terhadap keberagaman dalam Islam? Apa yang diucapkan oleh Ahok, misalnya dia menyebutkan dibodohi pakai surat Al-Maidah, kemudian dia menyebutkan tafsir misalnya aulia itu kan seolah-olah dia menyebut aulia itu bukan Kata aulia yang dalam surat Al-Maidah. Iya, tapi teman dekat dan segala macam. Dalam Islam, Mas, itu ada multitafsir memang. Ada sebagian kelompok yang menyebut aulia itu pemimpin dan berpegang teguh pada bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh dipilih oleh pemimpin oleh umat Islam dalam konteks ini. Tapi ada juga yang menyebut itu bukan pemimpin tapi sahabat, teman dekat dan boleh, nggak ada masalah dipilih jadi pemimpin. Nah, kami umat Islam itu tidak pernah berdebat dan tidak pernah berantem dan menuduh orang yang menggunakan tafsir satu ini itu sebagai orang yang membodohi, atau sebaliknya yang bikin tafsir ini, yang pegang tafsir ini nggak pernah kami sebut bodoh. Nah, tiba-tiba masuk satu orang kemudian menggunakan kalimat pejoratif itu membodoh-bodohi orang lain. Nah, orang yang pegang tafsir sana itu bodohi. Artinya dia masuk dan merusak keberagaman dalam Islam itu sendiri. Artinya menghina umat Islam, merusak keberagaman Islam. Kemudian kedua, dia masuk ke wilayah itu dalam posisi dia pejabat publik dan dia juga bukan beragama Islam. Anda bayangkan apa efeknya? Efeknya adalah seolah-olah dia sedang menghina umat Islam, bukan bahkan seolah-olah sedang menghina umat Islam. Apa yang terjadi? Ini bisa jadi ancaman terhadap keberagaman Indonesia, dan ancamannya hari ini itu nyata loh, fakta loh. Bahkan ketua MA nyebut ini Ahok ini kasus ini adalah ancaman terhadap keberagaman kita. Nah, oleh sebab memecah belah NKRI itu disebut Hatta Ali. Tentu itu berbahaya sekali. Nah, inilah sebenarnya yang jadi latar belakang kenapa pemuda Muhammadiyah berulang kali Pak Ahok ini kan lisannya ugal-ugalan, selalu tabrak rambu-rambu itu. Oleh sebab itu harus segera di stop, ditilang gitu ya. Bukan cuma direm, ditilang, dicabut lisensinya. Nggak boleh nyetir lagi, Bang? Iya, dalam hal ini ya nggak boleh jadi gubernur. Dalam konteks ini dinonaktifkan. Nah, itu salah satu caranya. Dan sudah ada undang-undang pemerintah daerah yang mengatur. Argumentasi hukumnya kita masih ada satu segmen lagi, Bang. Kita bahas itu nanti lebih detail lagi setelah jeda yang satu ini, pemirsa. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Ini sebenarnya closing statement dari Pak Nikolai dan juga Bang Daniel mengenai jalannya sidang Pak Basuki, sidang Ahok ini, karena masih akan terus panjang begitu. Tapi yang ingin kita sampaikan juga, kita kirim sinyal ke pemirsa yang menyaksikan kita saat ini agar jangan sampai terpecah belah karena satu orang, karena satu permasalahan, karena satu kasus. Serahkan kembali ke hukum, tapi kita juga berharap hukum itu memang benar-benar satu last resort kita lah untuk mendapatkan keadilan tersebut.
Saya mau dari Bang Daniel terlebih dahulu. Iya, Silakan, Pak. pertama tentu saya menyarankan Pak Jokowi untuk bersikap terang, ya. Terang dan jelas. Terang dan jelas tentu saya sebutkan begini, harus berdiri atas nama kemaslahatan umum. Seluruhnya berdiri atas nama, sebutlah saya menggunakan istilah akhlak hukum, itu berdiri atas nama akhlak hukum, tidak berakrobat di balik diksi-diksi hukum atau klausul-klausul hukum yang multitafsir dan sebagainya, sehingga kalau saya translate tuh akhlak hukum, etika hukum, betul, begitu. etika Secara hukum begitu benar. ya. Jadi berdirilah atas nama itu untuk kemaslahatan umum. Itu yang penting. Kemudian kedua, masyarakat kita serahkan proses penistaan agama ini, proses hukum terhadap penistaan agama ini pada pengadilan sepenuhnya. Nah, kita tentu mengawal prosesnya dengan baik tanpa harus perlu melakukan tindakan yang kontraproduktif yang kemudian mengganggu stabilitas kita sebagai bangsa dan negara. Kemudian ketiga, tentu hindari fitnah-fitnah baru, produksi-produksi fitnah-fitnah baru melalui hoax dan segala macam. Nah, membacanya saja kita hindari, apalagi kita yang bikin apalagi yang bikin, apalagi kalau kemudian saya selalu menyarankan anak muda ya nggak perlu ikut-ikutan memproduksi hoax ya, karena itu mengganggu stabilitas kita, kemudian mengganggu produktivitas kita sebagai bangsa. Oleh sebab itu kita harus terus fokus pada pengawalan hukum. Terakhir, ini kasus Ahok ini adalah pembelajaran bagi seluruh pejabat publik. Bila jadi pejabat publik, stop lisan ugal-ugalan gitu. Karena Anda sudah milik semua orang, milik masyarakat. Pak Nikolai, silakan. Ya, kalau saya melihat begini ya, jadi hukum itu kan terdiri dari norma. Dan hukum itu, norma ini kan ada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu kebiasaan dan sebagainya. Nah, dalam perilaku masyarakat Indonesia, kebiasaan atau disebut dengan hukum adat itu kan banyak yang tidak tertulis. Artinya adat ketimuran kita harus kita jaga gitu. Nah, yang kedua, bahwa yang menzolimi Ahok ini bukan orang lain, tapi Ahok sendiri melalui lisannya dan perbuatannya. Dan kita ketahui bahwa Ahok ini bukan sekali dua kali melakukan hal ini. Dari tahun 2007 dia sudah melakukan tentang Al-Maidah ini. Kemudian terakhir ini beberapa waktu yang lalu, kira-kira tanggal 23 Februari yang lalu, dia mengolok-olok lagi melalui satu rapat di Pemprov mengenai pembuatan suatu wifi. Dia dengan passwordnya begitu ya. Ya, dia mengatakan bahwa wifi itu pakai nama Al-Maidah 51, kemudian passwordnya pakai kafir. Betul. Nah, ini suatu ucapan atau lisan yang kembali membangkitkan suatu kebencian, ujaran kebencian atau permusuhan kembali. Ini nggak boleh. Sebaiknya sebagai seorang pemimpin seperti Mas Daniel katakan, memang harus menjaga lisannya, apalagi dia public figure ya. Kemudian kita harus kembalikan kepada masalah ini adalah masalah hukum yang murni. Masalah ini jangan kita kaitkan dengan politik atau apapun, tetapi kita lihat hukum secara ansih. Supaya kita bisa jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ahok atau terdakwa ini adalah perbuatan pelanggaran hukum. Tidak ada disangkut pautkan dengan pilkada. Jangan kita sangkutkan dengan pilkada dan sebagainya. Tapi walaupun dari ijma ulama ya, Bang Daniel mengatakan aulia maksudnya itu adalah wali gitu ya, Bang. Pendamping. Jadi bisa sahabat, bisa juga pemimpin. Betul, gitu. Udah disepakati seluruh tapi dunia. dalam konteks ini kan adalah konteks permasalahan hukum. Baik. Itu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini presiden selaku kepala negara ini juga harus berperan aktif dalam arti penegakan hukum itu sebagai kepala negara ya. Penegakan hukum artinya harus taat pada asas, pada hukum, di mana apa yang dikatakan dalam pasal 83 ayat 1 tentang pemberhentian sementara dari si Ahok atau terdakwa ini, ya itu kan jelas, cukup jelas dan sangat jelas. Undang-undang itu mengatakan demikian, bahwa ada beberapa ketentuan apabila terlibat perkara korupsi, makar. Nah, salah satu yang memecah belah NKRI. Bila langsung diambil keputusan dari Pak Presiden sebagai pemimpin tertinggi, selesai semua, tidak ada lagi kegaduhan. Baik, terima kasih banyak Pak Nikolai. Terima kasih banyak Bang Daniel, dan terima kasih untuk Anda pemirsa. Saya Zaki Hussein pamit, sampai jumpa.